Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Muhajir dengan NIM B1B1222092. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya mengenai riset mini kami mengenai manajemen proyek yang ada di Desa Penyengat Ola. Baik, cerita kami dimulai ketika itu kami mulai dari penyusunan surat ya, ketika kami beranggotakan 6 kelompok. Ada Frinanda, ada Anandra, ada Adib, ada Akil Ilham, dan juga ada Fadil, dan Fadil sebagai ketua kelompok kami. Setelah surat jadi, transkrip nilai semua dikirim, bukti-bukti tagihan semuanya sudah dikirim. Jadi kami mengajukan surat. Setelah dikonfirmasi surat kami langsung turun ke lapangan pagi-pagi sekitar jam 9. Sekitar jam 9 kami ke sana. Setelah kami dari rumah masing-masing berangkat ke Desa Penyengat Ola, kami mengirimkan surat dan meminta persetujuan dan kesediaan dari perangkat desa. Kebetulan kepala desa saat itu sedang sibuk, sedang ada kegiatan di Sengeti. Jadi pada hari itu kami di cancel dan diundur untuk keesokan harinya. Dan keesokan harinya kami datang kembali berenam datang ke desa itu untuk melakukan wawancara mengenai manajemen proyek yang ada di desa itu. Setelah kami sampai, ternyata di desa itu sedang ada rapat dadakan yang diadakan pagi-pagi bersama masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Penyengat Ola. Nah, dengan perasaan yang sedikit kecewa karena kemarin dijanjikan gitu kan, selanjutnya kami berpikiran, oh ya udah kami coba aja ke Desa Pematang Gajah, karena Desa Pematang Gajah kan kebetulan ada tugas juga turun lapangan ya, dari perencanaan pembangunan. Kami ke sana. Nah, untuk hari ketiganya kami mencoba ke sana, dan akhirnya di sana ada perangkat desa yang bersedia. Dikarenakan kepala desanya masih sibuk saat itu, ya kami melakukan wawancara dengan Sekdes. Desa Penyengat Ola ini termasuk desa tertua yang ada di Kecamatan Jambi Luar Kota. Desa Penyengat Ola ini memiliki wilayah seluas 36.260 km persegi yang terdiri dari 3 dusun dengan jumlah penduduk sebesar 3.407 jiwa. Dan untuk jumlah kakak ada sekitar 906 yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki berjumlah 1.758 jiwa dan perempuan berjumlah 1.649 jiwa. Namun keragaman yang ada di desa ini disebutkan bahwa rata-rata mayoritas penduduk di Desa Penyengat Ola itu bersuku Melayu. Namun 25% lainnya berasal dari suku pendatang seperti Padang, Jawa, Medan. Nah, untuk pendidikan penduduk itu rata-rata tamatan SMA atau SLTA sederajat gitu. Dan nilai-nilai sosial budaya yang berada di Desa Penyengat Ola itu disebutkan bahwa di sana ada rutinitas namanya turun barumo ya, yang dilaksanakan pada saat mau turun ke sawah setiap 1 tahun sekali, yang wajib dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan agar pada saat masa tanam padi dapat diberikan kelancaran dan dijauhkan dari bencana hama agar lancar sampai waktu panen begitu. Nah, untuk manajemen proyek yang ada di Desa Penyengat Ola ini, kami sempat melakukan wawancara kemarin bersama Sekdes. Di sana ada rehabilitas madrasah, itu masih dalam tahap perencanaan, dan selanjutnya ada membuat sanggar seni. Sanggar seni itu masih berbentuk paving block ya, masih berbentuk lapangan di depan kantor Desa Penyengat Ola.
dan juga di tahun 2024 ini melalui instrumen instrumen musyawarah desa dan juga Musrembang Des, pemerintah desa menyelesaikan satu proyek yang cukup besar, yakni membuat jalan usaha tani Seruti di RT 09. Yang mana perencanaan untuk pembuatan jalan usaha tani desa ini, Jalan Suriti ini, berdasarkan RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Nah, seluruh program yang ada di desa, seluruh program dari kepala desa itu ditampung dalam satu wadah dan dicari nih mana yang urgent. Ketika dilihat bahwa yang urgent itu adalah jalan akses para petani untuk hasil padi maupun hasil sawit atau hasil panen lainnya dari dalam kebun untuk keluar dari kebun itu agak sulit aksesnya. Jadi itu yang paling urgent, maka disitulah dibuat persetujuan dan kesepakatan di dalam musyawarah desa dan juga musrembang yang melibatkan tokoh masyarakat, yang melibatkan pemuda, yang melibatkan tokoh masyarakat, orang-orang penting yang ada di desa. Dan yang jelas proyek yang sedang dibuat ini adalah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama para petani, karena memang mayoritas masyarakat di desa Penyengat Ola itu adalah bertani, walaupun ada juga yang berposisi sebagai penelayan, sebagai buruh, sebagai pegawai negeri sipil. Tetapi prioritas di sini pada saat ini adalah prioritas saat ini adalah untuk para petani. Nah, untuk pihak-pihak yang terlibat jelas dalam perencanaan proyek di Desa Penyengat Ola ini, kan ada 3 dusun. Jadi yang terlibat itu kepala dusun, kepala seksi kesejahteraan, pelaksanaan kegiatan, tokoh masyarakat, dan juga melibatkan ketua RT yang dimana di RT tersebut sedang melakukan pembangunan. Otomatis di situ peran RT sangat dibutuhkan. Nah, di situ dikatakan oleh Sekdes pada saat itu, ketika perumusan masalah, kan di situ musyawarah desa ya, otomatis tokoh-tokoh masyarakat dari setiap RT, dari setiap dusun, dari kalangan-kalangan orang tertinggi yang ada di desa itu diundang ya dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa gitu. Namun ada pihak yang memang setuju dengan pembangunan di desa, dan juga tidak banyak tapi ada yang tidak setuju dengan keputusan kepala desa untuk melakukan pembangunan di titik tersebut. Nah, di situ menimbulkan pro dan kontra, dan disebutkan bahwa kata sekretaris desa, ya itu kan sudah keputusan bersama, sudah final, dan di sana dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, sudah dihadiri oleh perwakilan. Mau nggak mau ya yang mendukung program desa dia akan senang, dan yang tidak mendukung program desa dia akan terus melakukan hal-hal yang kontra gitu. Tapi mau nggak mau mereka juga harus mengikuti, karena mau nggak mau mereka juga pasti akan menikmati hasil itu kan. Nah, untuk masyarakat Desa Penyengat Ola ini dia merespon baik dengan pembangunan yang ada di desa, yang mulai dibangun sejak 2023. Pembangunan proyek jalan seperti ini sangat direspon baik oleh masyarakat desa karena membantu akses masyarakat dalam membawa hasil panen mereka. Nah, setelah kami melakukan wawancara di desa tersebut, kami mendapatkan hasil dari wawancara kami berpamitan melakukan sesi dokumentasi bersama
beliau, kami lanjut pulang ke Mandalo untuk mengumpulkan data-data dan juga menyusun artikel yang akan kami buat untuk disetorkan kepada dosen. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.